Shalom, puji Tuhan kalau hari ini kita mengakhiri bulan yang penuh dengan ceria dan sekaligus deg-degan. Tapi marilah kita fokus hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dan sementara itu kita juga terus berdoa untuk negeri kita, supaya negeri kita dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita akan membuka dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-14. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan terlebih dahulu dan Bapak Ibu akan melanjutkan. Mungkin yang akan saya baca memiliki perbedaan sedikit dari apa yang Bapak Ibu sekalian baca, karena Alkitab yang saya pakai adalah terjemahan bahasa Indonesia yang versi kedua. Pelajaran bagi yang diundang dan yang mengundang, itu di bawah judulnya. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Puji Tuhan. Pada hari ini, saya akan mengambil sebuah tema menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepertinya bacaan kita hari ini tidak membicarakan itu. Tetapi mari saya akan mengundang kita melihat dari sisi yang mana Tuhan menempatkan pandangan saya, bagaimana tema ini saya ambil. Gambar yang saya taruh sebagai sebuah simbol, apa arti sesama? Karena 3 minggu lalu saya juga sudah menyampaikan di sini definisi atau pengertian tentang sesama itu, yaitu manusia dengan cara pandang kita yang tidak boleh kita pandang melalui kacamata status sosial, ekonomi, derajat, dan lain-lain.
Tetapi yang namanya manusia itu adalah sesama. Ada banyak orang yang rasis, yang merasa diri lebih hebat. Warna kulit membuat persoalan. Walaupun di Indonesia itu tidak terlalu nampak. Tetapi di Amerika sehingga Martin Luther King memproklamasikan dan berjuang bahwa persamaan jadi atau apartheid itu harus dihapus. Di Afrika juga terjadi demikian. Ini sebuah simbol yang saya ambil dan saya pernah menyampaikan ini di satu gereja yang cukup besar ketika saya menyampaikan siapakah sesama manusia itu. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan terlebih dahulu akan memberitahukan tentang pemahaman berkat, ya, pemahaman berkat menurut Alkitab. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi berkat bagi sesama. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu pengertian apakah arti berkat menurut Alkitab. Arti berkat menurut Alkitab ialah kebaikan, anugerah, kasih karunia dari Tuhan maupun orang lain. Jadi sesuatu itu bisa berupa kebaikan, anugerah, kasih karunia dari Tuhan maupun juga dari sesama kita. Itu adalah berkat menurut Alkitab dan ada banyak kasus yang menunjukkan tentang itu. Nah, saudara-saudara, saya mengkategorikan ada 3 jenis atau golongan tentang berkat itu. Dan berkat itu saya lihat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Saya melihat ada 3 golongan ini. Jadi jangan dibalik-balik. Yang pertama, golongan tertinggi itu adalah berkat spiritual, berkat rohani. Yang kedua adalah berkat hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah berkat materi. Jangan dibalik-balik. Yang tertinggi materi atau baru yang terakhir spiritual. Baik. Kenapa saya mengatakan bahwa berkat spiritual adalah berkat tertinggi menurut pandangan Alkitab? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengacu kepada pengajaran Kristus, Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini tersirat bahwa kerajaan Allah memiliki kategori lebih tinggi daripada hal-hal apa yang ada di dunia. Di sisi lain Tuhan juga berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia kalau jiwamu binasa? Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa materi bukanlah berkat tertinggi di dalam kehidupan manusia Kristen. Dalam hal ini, saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau berkat spiritual ini merupakan berkat terbesar yang saya rasakan dalam hidup saya. Apa itu? Mengenal Kristus. Mengenal Kristus adalah berkat terbesar, anugerah terbesar yang bisa saya dapatkan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika manusia tanpa pengenalan akan Kristus, itu berakibat sampai kematian kekal. Demikian juga ketika seseorang dianugerahi pengenalan akan Kristus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Ini bagian ini akan saya bahas untuk minggu depan, karena saya sudah persiapkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi berkat pengenalan akan Kristus adalah anugerah tertinggi buat kita. Kita tidak akan memiliki arti hidup apa-apa kalau Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Kita tidak memiliki arti apa-apa di kehidupan kita dan tidak memiliki nilai. Kristus tidak kita kenal.
Ketika kita mengenal Kristus, kita membuka hati dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pendamaian antara Tuhan dan manusia itu dilakukan dan dikerjakan di dalam pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu ketika kita mengenal Kristus adalah suatu anugerah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Kebinasaan manusia karena dia tidak mengenal Kristus. Di samping itu Paulus juga mengatakan yang ku kehendaki ialah pengenalan akan Kristus. Penderitaan Kristus harus kita kenal. Karena Paulus juga memiliki pandangan ini. Berkat Allah yang paling utama dalam hidup kita adalah berkat spiritual. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua adalah hubungan sosial. Apa yang saya maksudkan dengan hubungan sosial? Adakah damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita memiliki hubungan yang tidak baik dalam lingkungan kita? Saya yakin kita tidak memiliki damai sejahtera. Ketika kita memiliki hubungan baik dengan sesama kita, ini juga sebuah berkat dan sebuah anugerah yang bisa dirasakan, dan ketika kita juga bisa menjalin hubungan dengan sesama dengan baik, itu juga berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, di dalam pengajaran dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Itu adalah berkat secara horizontal atau secara hubungan sosial. Kita tidak akan pernah, sekali lagi, kita tidak akan pernah nyaman hidup kita jika kita dimanapun berada, kita memiliki konflik, kita memiliki persoalan dengan orang-orang yang kita kenal. Negeri ini sedang berkonflik. Makanya kita doakan supaya hubungan sosial di negeri ini menjadi baik. Saya jadi teringat khotbah saya beberapa minggu lalu tentang doa Abraham, bahwa negeri kita nasibnya ada di tangan doa kita semua. Makanya dengan sungguh-sungguh kita berdoa buat negeri kita tercinta. Jangan cuma taruh di medsos doang. Pray for Indonesia, padahal dia tidak pernah berdoa untuk Indonesia. Yang ketiga, berkat menurut Alkitab, golongan yang ketiga adalah berkat materi. Berkat materi itu berupa uang, berupa hal-hal yang bersifat benda. Ini juga dibutuhkan, ini juga. Tetapi saudara-saudara, dalam praktek hidup kita, seringkali kita tidak memiliki keseimbangan antara spiritual, hubungan sosial, dan materi. Kita kadang-kadang tidak, sekali lagi, tidak seimbang dalam mencari dan fokus terhadap berkat ini. Kita kadang-kadang fokus kepada materi, itu enggak salah. Karena Tuhan juga menginginkan kita juga memiliki itu. Tetapi mengabaikan hubungan sosial. Makanya ada orang yang berkelahi hanya karena masalah materi. Itu karena fokus dia, berkat yang ada di dalam konsepnya itu adalah hanya sebuah materi tanpa mempertimbangkan hubungan sosial, persaudaraan. Apalagi mengabaikan spiritual. Tetapi kalau kita hanya bicara spiritual tok, tanpa bicara materi dan tanpa bicara sosial, itu juga tidak seimbang. Ketika kita bicara tentang spiritual, ketika kita bicara tentang rohani, kita juga harus mengimplikasikan di dalam hubungan sosial kita, dan juga tidak terlepas juga
dari hal-hal yang bersifat materi. Gereja kita tidak cukup rohani doang. Gereja kita juga butuh hubungan sosial dengan baik di dalam maupun di luar, sehingga kenyamanan ada. Satu-satunya gereja di Bogor yang tidak memiliki gejolak yang berarti kan cuma di gereja kita, Bapak Ibu. Ada gereja tetangga kita dilempari dan lain-lain. Sampai hari ini tidak ada demo di depan gereja kita. Di Bekasi, puji Tuhan kemarin saudara-saudara kita dari gereja Katolik sudah diresmikan. Walaupun sesudah itu didatangi. Acara selesai didatangi. Ada yang nggak suka. Ya sudahlah. Itu bicara tentang sosial. Gereja kita juga bukan hanya butuh itu, tetapi gereja kita juga butuh materi. Saudara bisa duduk di manis, ada AC, ada kipas, ada sound, ada semua. Itu materi, itu berkat dari Tuhan, berkat materi untuk gereja kita. Dalam rumah kita pun juga ketiga-tiganya harus memiliki keseimbangan. Amin. Tidak boleh satu sama lain itu lebih tinggi dari yang lain. Oh, rohani terus. Doa dari pagi sampai malam, ya besok paginya nggak makan. Ya kan? Oh, baik terus sama tetangga, sementara saudara seolah-olah nggak butuh materi. Nanti rumahmu ambruk, siapa yang duit dari mana untuk membenarkan, membetulkan itu? Kan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa berkat menurut Alkitab itu ada 3, bahwa spiritual, hubungan sosial, dan materi itu harus seimbang. Kita boleh mencari itu, kita boleh memburu itu, dan kita boleh mengusahakan itu, karena itu ada di tangan kita semua. Tuhan hanya mengingatkan 3 perkara ini tidak boleh lebih tinggi satu sama lain. Ada keseimbangan, walaupun saya tadi katakan, yang lebih utama adalah berkat spiritual. Baik. Mari, berikutnya saya akan membawa saudara-saudara untuk dasar pemikiran kita terhadap nats yang kita baca hari ini. Sepertinya kok nggak ada sih Pak, hubungan-hubungan kata berkat pun nggak ada. Ini kan hanya sebuah kisah. Bapak Ibu dan saudara, pernah nggak kita melihat kisah yang ada di dalam bacaan ini? Ada orang yang bermasalah karena tempat duduk waktu pesta. Saya pernah lihat itu. Jadi ada orang yang sudah duduk, akhirnya ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, menurut saya agak bertengkar. Akhirnya ini dipindahin, marah dia. Wah, aku tempatnya duduk di sini. Itu kejadiannya di Balperum. Balperum itu Cikini ya, kalau tidak salah. Ada rumah buat pesta. Itu pernah lihat, loh, ada apa ini? Tempat duduk banyak gitu loh. Menurut saya pada waktu itu kan seperti itu, tetapi tidak menurut mereka. Nah, saudara-saudara, dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, dalam bacaan ini, dasar pemikirannya apa? Kerendahan hati dan kebijaksanaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama, terlebih juga dengan Tuhan. Berkat itu akan turun, dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kita bisa membangun sesama kita. Kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, dengan Tuhan. Itu kuncinya dengan rendah hati. Saudara-saudara, tidak akan pernah mungkin membangun hubungan baik dengan sesama dengan kesombongan. Gak akan pernah terjadi itu. Kerendahan hati ini kuncinya, demikian juga kepada Tuhan. Tidak mungkin. Apa yang kita baca hari ini menunjukkan bagaimana seseorang harus menampakkan kerendahan hati walaupun diambil kasusnya dalam pesta. Saya tidak tahu saudara-saudara, apakah kalau pas pesta pernah disuruh seperti itu, kau bukan di sini kau, katanya gitu. Semoga tidak terjadi. Ya. Walaupun saya pernah lihat beneran gitu. Saya pikir aduh luar biasa ini teman-teman saya ini. Yang kedua,
Dasar pemikiran yang kedua adalah apa? Kita perlu menunjukkan kasih dan kedermawanan kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Judul kita hari ini menjadi berkat bagi sesama. Yang perlu kita tunjukkan kasih dan kedermawanan. Di sini ada sebuah kasus, kalau kamu mau mengundang, undanglah mereka yang susah, yang miskin, yang buta. Itu mereka itu menurut pengalaman dalam penulisan Alkitab adalah orang-orang yang miskin. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang buta itu pekerjaannya meminta-minta. Saudara ingat dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Petrus pergi ke Bait Allah, dia melihat ada orang yang meminta-minta. Orang lumpuh yang meminta-minta di gerbang Bait Allah. Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Artinya apa? Memang spiritual, membawa berkat material. Berkat Tuhan itu, hubungan yang baik dengan Tuhan, berkat rohani itu akan membawa berkat-berkat secara materi. Sekali lagi kita perlu menunjukkan, kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama, kita perlu menunjukkan kasih. Sebab kita nggak akan pernah mungkin berbagi tanpa kita berkata, oh aku membenci kamu makanya aku kasih. Itu penghinaan. Kalau kita mau berbagi, dermawan, ya kita harus menunjukkan rasa kasih. Karena salah satu tugas kita sebagai umat Kristen adalah menjadi berkat bagi sesama. Baik. Nah sekarang mari kita lihat saudara, ada pokok-pokok perhatian Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14 yang kita baca hari ini. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, itu ada 6 kalau nggak salah ya, nanti ada bagian yang kedua. Bahwa ini dalam rangka khotbah Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan hanya bicara tentang hukum Tuhan, bukan. Tetapi kerajaan Allah yang dikhotbahkan Tuhan Yesus itu juga berbicara tentang hukum sosial, hukum kemasyarakatan, sikap-sikap itu disampaikan. Makanya khotbah Tuhan Yesus itu kan ada beberapa pasal. Kalau dalam kitab Injil disebutkan mulai pasal 5 sampai pasal sekian itu adalah khotbah di bukit dan lain-lain. Pengajaran Tuhan. Yang kedua, pengajaran tentang kerendahan hati dan bagaimana mendapatkan kehormatan di mata Tuhan. Ada hubungannya antara kerendahan hati dan kehormatan. Ya, ada. Orang di sini ada sebuah kasus, saudara-saudara, yang dipilihkan. Kalau seseorang duduk di tempat yang paling rendah, karena dia merasa rendah hati. Sedangkan orang yang sombong, dia mencari tempat duduk yang paling terhormat. Akhirnya dibalik, yang terhormat akan ditaruh yang paling rendah dan yang paling rendah ditaruh yang paling terhormat. Kenapa? Karena prinsip Alkitab, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu udah paten dari Alkitab. Oleh sebab itu dalam hal ini, Tuhan mengajarkan bagaimana seseorang akan mendapatkan kehormatan khususnya di mata Tuhan dengan cara merendahkan hati. Amin. Amin. Pokok perhatian kita yang ketiga apa dalam pembacaan kita hari ini? Sebenarnya Tuhan itu tidak melihat status sosial, tetapi kerendahan hati dan kesederhanaan. Status sosial tidak dipersoalkan di sini. Tetapi kerendahan hati yang lebih diutamakan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam
Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau. Tetapi engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan nggak persoalkan itu. Bahkan di dalam ayat berikutnya, undanglah orang miskin. Karena memang tujuannya adalah sesama itu. Dan sekali lagi tadi di awal saya tadi juga katakan bahwa yang dimaksudkan dengan sesama itu orang-orang yang kita lihat tanpa memandang status sosial, derajat, dan lain-lain. Jadi Tuhan, di mata Tuhan itu nggak ada. Oh, ini lebih tinggi. Itu pengkastaan itu adalah buatan manusia. Orang Kristen tidak pernah memiliki kasta. Nggak ada. Pokok perhatian kita, apalagi orang rendah hati itu tidak mencari kehormatan manusia. Semua orang ingin dihormati. Tetapi orang yang rendah hati tidak akan mencari kehormatan secara manusia. Ini prinsip. Bapak Ibu bisa lihat gambaran yang terjadi. Orang-orang yang sangat-sangat gila hormat. Orang yang hanya mencari kehormatan secara manusia. Dan mereka tidak akan dihormati di hadapan Allah. Toh akhirnya sangat menyedihkan. Orang-orang yang ini terjadi, betapa orang merasa sangat-sangat direndahkan oleh karena kesombongan. Saya tidak mau menyebutkan si A, si B. Tetapi bisa kita lihat apa yang terjadi di panggung negeri kita akhir-akhir ini. Pokok perhatian kita yang berikut. Tuhan Yesus menekankan kasih kedermawanan, kasih yang dermawan, memberi derma, berbagi, menyumbang. Apa gunanya kita dalam hal itu disebutkan di sana, nggak usah mengundang orang-orang kaya karena kamu sudah bisa mendapatkan balasannya. Tetapi undanglah mereka yang tidak bisa membalas budi. Artinya apa? Mereka-mereka yang menikmati perjamuan dan pesta makan minum itu, mereka lebih membutuhkan daripada orang-orang itu. Bukan berarti orang yang punya terus nggak bisa kita undang, bisa, nggak apa-apa. Tetapi penekanannya di sini Tuhan mengatakan, lihat, jangan ada diskriminasi. Jangan karena orang susah tidak diundang. Itu persoalannya. Saudara tahu, saya kadang-kadang sedih dengan perkataan yang tidak disengaja oleh orang. Kalau mengundang, ini kenapa nggak usah diundang, amplopnya kecilnya itu cuma datang makan, nggak usah. Itu saudara ada nggak seperti itu, pernah mendengar? Sering saya mendengar. Sehingga orang yang punya hajat itu hanya menginginkan amplopnya daripada menginginkan persaudaraan dan berbagi. Itu kan sedih. Di mata Tuhan ini dibahas. Menasehati melalui pembacaan kita hari ini, menasehati agar mengundang mereka yang tidak mampu membalas budi sebagai bentuk kasih. Beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada seseorang di satu tempat, mohon maaf ya, kalau di sana hajatan itu rata-rata amplopnya berapa? Kan gitu. Terus dia menjawab, kalau saudara ya 1 juta, kalau umum ya 100 ya 200, tetapi itu semua dicatat. Loh kok dicatat? Ya nanti kalau ini kembali mantu, nanti dikembalikan sesuai dengan
catatan itu. Jadi setiap amplop itu dicatat, oh ini dari Mr. X 300 ya dicatat. Nanti kalau Mr. X ini kembali punya hajat, ya itu yang harus dikembalikan. Seperti itulah. Oh begitu. Nah saya tanya, saya sekarang sedih banget, berat banget, kenapa? Iya, saya itu hajatan dapatnya besar. Ya puji Tuhan kalau besar. Ya, gimana mengembalikan? Ya kalau pas punya duit, kalau enggak repot juga. Jadi kayak hutang menghutangi gitu. Kalau bahasa Jawanya itu potangan. Nah, saudara-saudara, ini kan memiliki motif tersendiri ketika dia mengundang seseorang. Saya tidak tahu Bapak Ibu seperti itu atau tidak. Tapi saya tidak memiliki konsep dan keluarga kami tidak memiliki konsep seperti itu. Yang namanya pesta, ya kita harus mengeluarkan biaya gitu. Tidak mengharapkan sumbangan atau tidak mengharapkan itu amplop itu. Tetapi saya tidak menyalahkan ya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan. Ya terserah karena itu budaya setiap atau kearifan setiap itu. Tetapi Tuhan mengatakan buat kita hari ini, undanglah mereka yang tidak mampu membalas budi. Pokok perhatian kita yang terakhir adalah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada sesama itu sepatutnya selalu diupdate kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, kita juga harus melihat kira-kira ini butuh atau tidak. Tetapi juga jangan melakukan sesuatu yang karena mempergunakan atau menjual rasa miskin atau belas kasihan kepada orang lain. Atau memanfaatkan kebaikan dan memanfaatkan kasih kepada orang lain. Ini juga harus kita pertimbangkan. Ada banyak orang yang menjual kemiskinan untuk mendapatkan berkatnya itu. Makanya harus berhikmat. Harus berhikmat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita juga dituntut untuk melihat benar tidak dia membutuhkan atau memang hanya karena dia menginginkan atau mencari keuntungan dari kebaikan orang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pokok persoalan yang ada di dalam kitab Lukas yang kita baca tadi sudah saya sampaikan. Mari kita akan membuat kesimpulan. Saya memiliki 4 kesimpulan dalam hal ini. Fokus kita adalah, kesimpulan pertama, menumbuhkan kerendahan hati dan meninggalkan kesombongan. Kita manusia, kerendahan hati itu enggak serta-merta, oh saya udah langsung rendah hati, enggak. Kita sangat berpotensi memiliki kesombongan. Kerendahan hati itu harus kita tumbuhkan, harus kita terus-menerus motivasi diri sehingga kita memiliki kerendahan hati, bukan sombong. Punya apa ya? Ini kan sombong itu. Atau mungkin itu gayanya nggak apa-apa. Terserah, saya nggak menilai. Kan ada orang-orang yang sombong. Sombong itu menurut Alkitab apa sih? Definisi sombong itu apa? Orang punya sepeda, motor aja sombong. Nah mungkin gitu. Sombong itu apa? Memandang orang lain itu dengan apa? Mengerenyitkan satu alis. Itu Amsal definisi sombong itu begitu. Melihat orang begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada banyak orang seringkali memandang sebelah mata. Bukan tutup gitu, bukan. Tetapi begitulah sombong. Saya rasa kita merasakan ketika orang sombong kepada kita, sombong amat gitu. Ya kan? Seperti itu. Itu harus kita tumbuh kembangkan. Ya, kita menumbuhkan kerendahan hati dan meninggalkan kesombongan. Kesombongan, untuk meninggalkan kesombongan itu perlu energi, perlu ketekatan.
Orang sombong itu banyak alasannya, mungkin karena dia punya sesuatu, mungkin dia dari golongan darah ini, darah itu, ningrat dan lain-lain. Saya pernah terjebak dalam hal itu, saudara. Wah, saya ngelihat orang lain, ini rakyat jelata itu. Saya bilang gitu. Kenapa? Wah, kalau saya lihat ayah saya lihat ibu saya, semua dari keturunan raja-raja, dari Pakubuwono, darah biru. Saya punya sertifikat. Akhirnya saudara, saya disadarkan, saya nggak mau pakai lagi pikukuh itu, nggak pakai sertifikat dari Kasunanan. Saya tinggalkan dan saya bilang saya anak Tuhan, bukan anak keturunan raja-raja itu. Sehingga R saya buang. Kan pakai RM dulu, Raden Mas, keren gitu kan. Padahal itu sombong di mata Tuhan. Saya nggak pakai. Sejak saya kenal Kristus, saya nggak akan pakai gitu-gitu. Walaupun di keluarga saya masih banyak yang pakai, silahkan karena itu hakmu. Kan memang ada sertifikatnya, kok mau bilang apa? Kalau Jogja itu kansingan gitu. Kan orang sering kali bangga dengan, ini aku keturunan wali ini gitu kan. Sekarang lagi persoalan. Sombong. Nggak ada yang bilang, ini saya keturunan petani melarat. Nggak sombong begitu. Oke, fokus kesimpulan yang kedua, bahwa kesombongan itu mengakibatkan rasa malu. Ending dari kesombongan itu malu, kecewa dan kerendahan hati membangun hubungan baik dan membahagiakan sesama. Kan malu banget, yang tadinya duduk di tempat paling terhormat, di depan banyak orang disuruh pindah di duduk yang paling rendah. Malu kan? Tapi kalau rendah hati akan mendapatkan kehormatan. Terbalik, ayo sahabat, kamu jangan duduk di sini, duduklah yang paling terhormat. Itu karena apa? Rasa malu orang ini karena awalnya dia sangat berkata, PDO, aku duduk di tempat yang paling terhormat. Rasakan, kesombongan itu akan mengakibatkan malu. Pernah nggak merasa begitu? Ya, oke. Ini saya sebetulnya nggak sombong, cuman mungkin ada orang yang sombong, menganggapnya begitu. Pada satu kali saya duduk dengan seseorang, saya menerangkan bagaimana tentang kesehatan wanita. Wah, saya punya, dan waktu itu saya masih giat banget untuk terjun di bidang itu. Wah, berapi-api, bagaimana saya menerangkan ASI begini. Terus ibu itu ngomong, wah Bapak hebat juga ya, iya. Gimana Bu? Oh iya, itu salah satu tugas saya. Oh saya dokter kok, malu kan? Malu, saya ngomong begitu, nggak taunya dia dokter. Astaga, mulai dari situ saya nggak berani ngomong apa-apa. Dan mengingatkan saya, jangan ngerem lah kalau ngomong gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu kesombongan mengakibatkan rasa malu. Kesimpulan saya yang keempat adalah, kasih dan kedermawanan itu, menurut di mata Tuhan, itu adalah ciri utama orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan dan penuh integritas. Saya berkali-kali bilang, di tempat ini bahwa orang atau anak-anak Tuhan itu tidak memiliki hati yang pelit. Amin. Dia selalu memiliki hati yang penuh kedermawanan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang murah hati. Bukan Tuhan yang menahan-nahan berkat. Kalau kita menjadi berkat bagi sesama kita, sekali lagi, kita tidak memiliki hati yang tidak dermawan. Baik, kesimpulan terakhir. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal duniawi, tetapi dari hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh integritas. Kebahagiaan seseorang tidak ditentukan atau tidak datang dari hal-hal duniawi. Real,
Tadi malam ada sebuah pembakaran penjarahan di satu orang yang kaya dan masih muda. Orang dia lahir baru tahun 78, sudah mogenya ada 4, mobil-mobil mewah semua, jamnya miliaran. Akhirnya dirampas dan habis dalam satu malam. Selesai. Dan orangnya kabur. Dia bahagia dengan apa yang dia miliki? Jawabannya tidak. Bahkan di tempat lain juga begitu. Ada tokoh-tokoh yang tersohor di negeri ini, selesai habis uangnya. Berangkasnya dijebol dan uangnya dihambur-hamburkan. Semua orang bisa ngambil. Banyak uangnya. How? Seandainya saya dikasih, saya nggak akan ambil, saudara-saudara. Itu uang haram. Dan saya pastikan jemaat di sini nggak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Amin. Mending berdoa di rumah. Nah sekarang kembali lagi pada judul saya. Bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama? Ingat, saudara bisa membagikan spiritualitas kita kepada orang lain. Amin. Itu sudah memberkati dan berkat yang mereka terima itu adalah berkat yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara bisa membangun hubungan dan mencoba untuk menyelaraskan hubungan satu sama lain, itu juga sudah menjadi berkat bagi sesama. Dan itu berkat itu sangat-sangat memiliki nilai. Dan yang ketiga, kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama, tidak ada salahnya kalau engkau berbagi. Amin. Makanya Alkitab berkata, yang kita bawa kepada Tuhan itu bentuknya persembahan. Makanya disebut membawa persembahan. Sedangkan kepada sesama itu memberi atau berbagi supaya ada keseimbangan. Supaya kita memberkati. Tetapi ingat, yang membutuhkan, yang nggak butuh itu serakah. Jangan kita kasih-kasih tetapi dia tidak memiliki hati untuk berbuat kepada dirinya sendiri karena kemalasan. Itu jiwa pengemis. Saya nggak suka dengan seperti itu. Kita boleh kok berbagi, memang Alkitab menyuruh kita berbagi, tetapi berhikmatlah. Jangan orang kerjaannya mau ngemis terus, berbagi. Dan banyak orang yang mengemis dengan berdasi, itu yang saya sedihkan. Mengemis tapi berdasi. Ya itu istilah saya karena jengkel gitu aja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita periksa diri kita, mari kita menumbuhkan rasa kita. Selama ini, apakah kita telah memberkati orang lain dengan 3 perkara itu? Kalau ada orang yang belum kenal Kristus, atau ada orang yang memiliki spiritual kurang, mari kita datang dan memberkati rohani mereka. Amin. Amin. Karena di mata Tuhan ini sesuatu yang baik, terbaik. Apa gunanya? Yang lain, kalau jiwa kita binasa. Kita juga harus coba untuk membangun keselarasan, keseimbangan, hubungan baik, sehingga kita dapat merasakan itu. Kita bangun kerendahan hati kita, supaya secara manusia kita tidak berakibat malu. Tuhan memberkati kita semua.